welcome and welcome back. Nah, sebelumnya saya udah bahas tentang cara pendaftaran di Virotri. Nah, di video kali ini lebih ke contoh-contoh foto yang diizinkan untuk digunakan pada saat mendaftar di Virotri. Nah, langsung aja yuk. Nah, awalnya itu kita masuk ke websitenya dulu di dvprogram.state.gov. Kalian bisa lihat di atas yang saya kasih lingkar biru di atas. Terus kalian langsung aja masuk ke websitenya. Nah, setelah kalian masuk ke websitenya, kalian tunggu loading dulu. Nah, kalian akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Nah, di atasnya itu ada DV 2026 instruction, begin entry, dan di atas begin entry, di atas yang biru, yang hijau itu ada yang biru, itu tulisannya foto example. Nah, kalian bisa klik foto example itu. Nah, setelah itu kalian akan dibawa ke halaman foto example. Nah, di sini tulisannya mulai November 1, 2016, kacamata nggak boleh lagi untuk visa foto gitu guys. Terus ada juga yang penjelasan karena foto digital image itu adalah part penting kalau pembuatan visa, jadi baca baik-baik apa aja ketentuan-ketentuan atau foto yang di-accept untuk pembuatan visa, kalian bisa lihat di sini. So, buat kalian yang mau edit sendiri, nggak perlu datang ke studio, kalian harus baca baik-baik ketentuannya itu. Kita mulai dari shadow and lighting. Di sini fotonya harus bersih dan warna kulit itu harus akurat dan nggak boleh ada bayangan. Nah, kayak gini itu warna kulitnya lebih kayak gelap gitu guys. Terus apalagi di sini lebih ke membiru gitu kameranya. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau yang kayak gini tuh karena ini accept karena fotonya jernih, kulitnya juga mendekati asli, dan kalau yang di sini tuh kayak bayangannya terlalu kelihatan, jadi nggak disetujui. Kemudian buat ukuran dan posisi itu kepala harus berada di tengah, paling nggak 1 inci dan 1,4 inci. Kalau kayak gini tuh kayak kepalanya doang itu nggak bisa. Terus ini terlalu ke samping, nggak berada di center, di tengah, dan ini malah terlalu jauh guys, jadi nggak juga di accept. Dan ini kepalanya kepotong, itu juga nggak boleh. Terus di sini untuk pencetakan ini, nah yang ini tuh bagus guys karena printnya nggak ada digital. Nah, kalau ini tuh lebih ke blur, itu nggak boleh. Apalagi ini guys, warnanya juga nggak, kontrasnya terlalu berlebihan. Terus kemudian yang ini itu juga nggak boleh karena dia memperlihatkan ukurannya nggak sinkron gitu guys. Jadi ada ukuran ya, kalian bisa baca di sini foto tipsnya. Nah, untuk editing lewat digital yang nukar ganti-ganti background itu harus bersih, jangan kayak gini kepalanya kepotong-potong. Nah, kalau kayak gini tuh masih di-accept karena seluruh bagian tubuhnya nggak ada yang kepotong. Apalagi ini lebih bikin kayak kelonjong guys. Nah, itu kan kayak merubah bentuk asli badan. Nah, ini juga kayak nggak berada di center, apalagi seperti ini kayak kartun, itu nggak boleh. Terus buat yang nanya apakah kita boleh senyum, nah lebih baik itu posenya kayak gini guys, jadi kayak pose netral, datar gitu, dan matanya nggak disipit-sipitin atau nggak dibesar-besarkan. Terus matanya harus ngelihat ke depan ya guys ya, ke kamera, jangan ngelihat ke bawah. Terus nggak boleh senyum lebar juga, kayak yang di sini tuh nggak boleh. Terus posisi muka itu nggak boleh nyamping, kayak angle-anglean itu nggak boleh guys. Apalagi ini yang matanya sama sekali nggak ngelihat ke kamera, itu nggak boleh. Dan ini juga nggak bisa karena mata terpejam. Lalu kita masuk ke atribut. Buat yang berhijab itu kalian harus pakai yang begini, kelihatan seluruh muka. Terus rambut boleh yang kayak gini, itu di accept.
Nah, kalau ini yang taruh kacamata di atas itu nggak bagus guys, itu nggak boleh karena kayak disrespectful. Terus buat pakai hijab yang hijabnya ditirus-tirusin kayak yang di foto ini, itu nggak boleh guys, karena kalian harus memperlihatkan seluruh muka kalian kayak contoh yang pertama tadi yang saya liatin. Terus buat yang pakai kacamata hitam kayak gini juga nggak boleh. Terus buat yang pakai scarf itu nutupin leher itu nggak boleh, topi juga nggak boleh. Nah, buat yang poni-ponian itu nggak boleh, yang penting harus terlihat mukanya. Untuk background itu boleh kalau putih atau off white, tapi kalau kayak gini ada tekstur di belakangnya itu nggak boleh. Ini juga nggak boleh karena biru. Terus apalagi ini nggak ada background, cuma jendela doang, ini boleh guys walaupun off white. Nah, buat yang kursi roda, nah ini kalian boleh, tapi kalian harus menciptakan note yang bilang kalau kalian duduk di kursi roda, jadi backgroundnya nggak bisa diganti gitu guys. Nah, kalian bisa baca di sini tuh. Nah, buat untuk bikin note-nya itu di mana saya juga nggak tahu guys, nanti kita cari sama-sama ya. Nah, ini keterangannya ada di sini juga. Terus untuk yang anak-anak, ini boleh anaknya ditidurin dengan background putih, atau yang seperti ini anaknya itu juga boleh guys, yang penting mukanya lurus ngadep ke depan. Nah, ini nggak boleh karena nggak melihat ke depan. Terus ini masih boleh guys walaupun pose mukanya terkejut, tapi yang penting muka anaknya ngelihat ke depan. Terus yang ini tuh jangan, karena anaknya kayak melet, itu disrespectful. Nah, kalau ini walaupun dikasih selimut itu masih boleh guys, yang penting muka anaknya itu mengarah ke depan. Nah, ini karena anaknya nutup mulut itu nggak boleh. Terus ini juga nggak bisa karena backgroundnya juga nggak terlalu bersih dan blur. Nah, ini pakai ompeng itu nggak boleh ya guys ya. Terus dipegangin sama orang dewasa itu juga nggak boleh gitu guys. Nah, gitu, kalian udah lihat keterangan-keterangan foto. Nah, kalian juga bisa gunakan aplikasi. Di sini ada foto tool dari website resminya. Nah, kalian bisa edit foto juga menggunakan aplikasi khusus yang ada di sana. Misalnya kalau kalian mau nge-crop foto kalian pakai aplikasinya, contohnya kayak gini guys. Nah, kalau udah hijau itu artinya foto kalian tuh udah di crop. Kalian bisa lihat sendiri. Ini udah bagus. Terus ini ilustrasi aja ya guys ya, gambarnya. Sebenarnya itu nggak boleh kalau gambarnya begitu. Terus kalau udah, kalian tinggal download aja. Nah, kalian udah pada tahu kan gimana contoh-contoh foto dan apa yang nggak boleh, foto-foto yang tidak disetujui untuk pendaftaran di Filotri. Nah, tunggu apa lagi guys? Ayo buruan daftar di Filotri. Siapa tahu kalian beruntung dan diberikan kesempatan untuk mencoba rezeki kalian di Amerika. Siapa tahu kalian bisa, bukan cuma untuk bisa hidup tinggal di Amerika aja, kalian juga bisa nyambung sekolah di Amerika, atau lanjut kerja di Amerika, atau kalian bisa hidup di Amerika sampai kalian tua. Masih banyak benefit-benefit yang bisa kita dapat dengan menjadi green card holder. Atau kalau kalian mau lebih, kalian bisa, mungkin kalian ingin jadi warga negara Amerika suatu saat, bisa juga setelah 5 tahun kalian holding green card lottery-nya. Segitu aja sih video saya kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah! Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Makasih.